ke kantor polisi. Nah di situ tuh Mbak Putri udah kaget banget, udah ngerasa takut banget loh, kenapa kok saya dibawa ke kantor polisi, padahal Mbak Putri itu nggak tahu apa-apa. Tetapi polisi bilang kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Cici Rosita, pastinya di Rantau Stories Channel. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian semua di sana baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan semoga keluarga kalian dan kalian dilindungi dari wabah adanya coronavirus ini. Langsung aja di sini aku mau ngebacain cerita iman dari Mbak Putri Amelia dari Cirebon. Jadi apa aja ceritanya, tonton terus videonya dan jangan di skip-skip. Amelia menceritakan bahwa dia itu bekerja di Taiwan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Ceritanya bermula di saat kasih tahu sama agensinya atau sama PT di Indonesia kalau misalkan Mbak Putri Amelia itu disuruh bekerja untuk menjaga anak autis di Taiwan. Nah, sebelum berangkat dari Indonesia, Mbak Putri Amelia itu dikasih tahu lagi sama majikannya langsung lewat telepon kalau misalkan Mbak Putri Amelia itu nggak akan kerja berat, hanya dikhususkan bekerja untuk menjaga anaknya. Nah, anak autis itu emang butuh banget jagaan yang sangat ekstra. Jadi majikannya itu bilang kalau misalkan Mbak Putri itu nggak bakal dibebanin sama pekerjaan yang lain. Jadi cuman kerja aja gitu, ngurusin anaknya aja udah, nggak boleh ngerjain apa-apa lagi. Cuman majikannya kasih tahu lagi kalau misalkan Mbak Putri hanya boleh bekerja menyapu dan mengepel saja sehari selama 2 kali. Jadi Mbak Putri itu nggak bisa kerja yang lain-lainnya, cuman nyapu, ngepel, dan semuanya fokus terhadap anaknya tersebut. Nah, singkat cerita, Mbak Putri Amelia ini udah lama bekerja di Taiwan. Bisa dibilang sudah masuk ke 1 tahun pertama. Mbak Putri Amelia menjalankan pekerjaannya seperti yang dibilang sama majikannya. Tetapi ketika masuk ke tahun yang kedua, Mbak Putri Amelia sudah menerima pekerjaan-pekerjaan baru yang ditugaskan oleh majikannya. Jadi majikannya itu ngasih pekerjaan yang lebih kepada Mbak Putri Amelia untuk mengerjakannya setiap hari. Yang tadinya bilang cuma nyapu sama ngepel aja, sama ngejagain anak, sekarang Mbak Putri Amelia disuruh untuk bekerja memasak, berkebun, dan lain sebagainya. Dan Mbak Putri di sini sudah merasa bahwa dia itu sudah merasa lelah. Di luar perjanjian loh, kok pekerjaannya jadi lebih banyak gitu. Dan ditambah lagi kalau misalkan maaf, anak autis itu memang bener-bener harus dijaga ekstra banget, karena ya kalian tahu sendiri gimana itu anak. Terus Mbak Amelia itu udah ada pikiran untuk mengadukan hal tersebut kepada agensi. Putri ini selama bekerja nggak pernah komplain ke majikannya kalau misalkan loh kok saya ngerjain ini, kita udah nggak ada perjanjian seperti ini. Nah, Mbak Putri Amelia itu bekerjanya hanya itu merasa terbebani, tetapi Mbak Putri Amelia tidak berani untuk berkomplain atau nggak berani buat ngomong ke majikannya langsung. Jadi ya walaupun majikannya nyuruh kamu kerjain ini dong, kamu masak dong, nah Mbak Putri ini jalanin aja gitu kerjanya tanpa komplain, padahal dia sendiri udah merasa capek gitu, udah ngerasa lelah, dan dia juga udah merasa bahwa ini di luar perjanjian. Akhirnya Mbak Putri Amelia suatu hari itu memutuskan untuk ngaduin ini sama agensi, ngaduin ini sama PT kalau misalkan majikannya itu melanggar perjanjian yang udah disepakatin gitu. Karena Mbak Putri udah lama-lama udah capek, Mbak Putri akhirnya berniat untuk memberitahu. Tetapi ya teman-teman, ketika Mbak Putri udah mau telepon sama agensinya, Mbak Putri itu denger ada suara orang teriak. Nah, yang tadinya mau nelpon agensi, Mbak Putri itu kaget dan Mbak Putri langsung ke arah teriakan itu. Yang mana yang teriak itu adalah kakek dan nenek dari anak itu. Anak itu langsung kaget, dia itu langsung bener-bener kaget banget karena ngelihat anaknya itu terjatuh dan kepalanya itu berlumuran darah banyak banget, darahnya saking banyak banget, dan anaknya itu nggak sadar. By the way, di sini anaknya itu berumur 5 tahun, jadi itu masih kecil banget sih. Dan menitipkan si anak ini sama kakek dan neneknya, yang kebetulan kakek sama neneknya itu emang lagi main-main sama si anak ini gitu. Orang tua dari si anak ini itu sedang bekerja, jadi dua-duanya orang tuanya itu bekerja gitu. Di rumah cuma ada Mbak Putri sama kakek dan neneknya aja. Setelah kejadian tersebut, anaknya jatuh, Mbak Putri ngelihat anak darah dan gak sadar diri. Mbak Putri langsung refleks telepon orang tuanya dan bilang kalau misalkan anaknya itu jatuh. Mbak Putri juga nyuruh majikannya untuk telepon ambulans karena bener-bener anaknya ngeluarin banyak banget darah. Setelah beberapa saat, ada ambulans datang dibarengin dengan polisi yang datang.
Terus polisi itu langsung bergegas ngamanin Mbak Putri. Jadi dalam keadaan Mbak Putri yang di situ yang lagi was-was banget karena ngelihat anaknya belum sadar-sadar, ditambah juga ada polisi yang datang terus langsung ngamanin Mbak Putri. Di situ Mbak Putri ngerasa ada yang aneh gitu. Dan akhirnya setelah polisi itu mengamankan Mbak Putri dan employernya Mbak Putri itu datang. Setelah itu anaknya dibawa pergi ke rumah sakit dan orang tuanya itu pergi. Nah kebetulan orang tuanya ini yang pergi cuman yang laki-lakinya saja. Jadi yang perempuan, kakek dan neneknya masih di rumah dan Mbak Putri juga masih di rumah untuk dimintai keterangan oleh polisi tersebut. Setelah kakek dan neneknya itu ditanya-tanya, diinterogasi apa kronologinya seperti apa, kejadiannya seperti apa, dan giliran Mbak Putri untuk diinterogasi. Akhirnya Mbak Putri itu cerita semuanya dari awal kejadian yang ada di rumah itu, sebelum dan sesudah anak itu terjatuh. Setelah itu polisi langsung meminta untuk membawa Mbak Putri ke kantor polisi. Nah di situ tuh Mbak Putri udah kaget banget, udah ngerasa takut banget, loh kenapa kok saya dibawa ke kantor polisi, padahal Mbak Putri itu nggak tahu apa-apa. Tetapi polisi bilang kalau dimintai keterangan saja lebih lanjut. Di situ majikannya Mbak Putri langsung bertindak, bilang sama polisi Mbak Putri itu sebenarnya mau dibawa kemana. Dan antara employernya Mbak Putri dengan polisi itu bilang kalau misalkan Mbak Putri dia itu lalai dalam bekerja, yang mana itu adalah tugas dia untuk menjaga si anak ini gitu, si anak asuh ini itu adalah hak dari kewajiban dari Mbak Putri. Nah polisi itu merasa bahwa Mbak Putri sudah melakukan kesalahan dan polisi itu meminta untuk Mbak Putri ikut ke kantor polisi mintai keterangan yang lebih lanjut lagi. Masih beruntungnya Mbak Putri karena employernya Mbak Putri itu super baik banget. Di situ employernya Mbak Putri meminta polisi untuk tunggu dulu sebentar. Nah employernya Mbak Putri bilang kalau misalkan Putri nggak salah apa-apa. Kakek, nenek, ibunya itu udah berdiskusi dan memang mereka semua itu berpikir bahwa Mbak Putri itu nggak salah sebenarnya, karena ini adalah kejadian bener-bener kejadian murni kecelakaan tanpa ada kesengajaan. Akhirnya kakek, nenek, dan ibunya pun berbicara lagi kepada polisi untuk mengurungkan niatnya untuk membawa Putri agar diinterogasi itu. Jadi mereka bilang udahlah nggak usah, ini Putri tuh nggak salah apa-apa gitu, Putri tuh cuma kerja dan ini hanya sebuah kecelakaan gitu. Jadi employernya bilang sebelum Putri meninggalkan anak asuh saya, dia juga sempat bilang ke kakek dan neneknya untuk menjaga si anak ini karena dia bilang dia itu mau pergi ke kamar mandi katanya. Jadi nggak ditinggalin secara bodo amatan gitu. Jadi Mbak Putri itu udah ada attitude-nya untuk bilang untuk menitipkan anak asuhnya. Kalau misalkan Mbak Putri udah nitipin kayak barang ya, contohnya barang, titip dong, ya orang yang dititipin itu yang harus bertanggung jawab sama barang tersebut. Nah ini contohnya juga kayak anak ini. Jadi Mbak Putri udah bilang sama kakek dan neneknya untuk dong titip jaga anak ini, jaga saya mau ke belakang dulu. Jadi kakek dan neneknya itu tidak menyalahkan sepenuhnya kesalahan Mbak Putri karena dia udah izin dulu, dia mau pergi ke belakang. Jadi nggak asal-asal ninggalin si anak ini aja gitu. Putri udah bener-bener nangis, sudah bener-bener ketakutan karena emang kondisinya anak juga udah bener-bener parah banget, nggak sadar, ditambah kepalanya itu keluar darah dan nggak berhenti-berhenti, darahnya itu banyak banget. Setelah dirawat beberapa minggu di rumah sakit, hanya kebentur batu, darah keluar banyak banget, akhirnya dia dinyatakan meninggal setelah beberapa minggu kejadian itu terjadi. Dan Mbak Putri itu bener-bener sedih, bener-bener nangis sejadi-jadinya karena dia udah lama kerja di rumah employer itu dan dia juga udah lama banget ngejaga anak itu dengan baik. Pastinya kalau misalkan anak seperti itu ya dijaganya harus ketat banget 24 jam gitu, kita harus stay terus sama dia. Pastinya kita udah ngerasa dia adalah anak atau adik kita gitu, udah sayang banget gitu Mbak Putrinya. Terus di situ Mbak Putri juga ngerasa sedih. Mbak Putri bilang dia tuh ngerasa sedih karena awal dia meninggalkan anaknya itu karena dia pengen ngaduin employernya gitu, karena employernya itu melanggar perjanjian dan minta maaf sama employernya atas kejadian seperti ini. Mbak Putri bilang dia nyesel banget waktu itu dia pergi, dia nyesel banget kalau misalkan waktu itu dia nyerahin anaknya ke kakek dan neneknya. Employernya bilang ini adalah sebuah kecelakaan, kita nggak tahu kapan itu akan datang, musibah itu kita nggak tahu. Nah employernya tuh baik banget, super baik banget. Mbak Putri kirim salam buat employer kamu ya.
Singkat cerita, akhirnya Mbak Putri itu nggak jadi ngelaporin karena satu, anaknya udah nggak ada, dan Mbak Putri juga udah nggak ada kerjaan lagi. Pastinya Mbak Putri kembali ke pekerjaan yang seperti anak-anak TKW lain kerjakan. Jadi yang ngurus rumah, ngurus kebun, masak gitu, udah biasa aja gitu. Cerita Mbak Putri itu udah finish kontrak dan employernya mengirimkan Mbak Putri pulang ke Indonesia. Jadi Mbak Putri itu katanya nggak mau ambil kontrak lagi karena dia akan menikah. Di sini Mbak Putri juga bercerita bahwa semenjak dia pulang dari rumah employer itu di Taiwan itu, Mbak Putri selalu diberi kabar oleh keluarga majikannya. Employernya Mbak Putri itu setiap bulannya selalu nelpon Mbak Putri untuk menanyakan kabar dan keadaan di rumah Mbak Putri. Jadi employernya itu bener-bener baik banget. Setiap bulannya ngasih kabar, nanya kabarnya Mbak Putri kayak gimana, nanya keseharian Mbak Putri kayak gimana. Jadi setiap bulan itu bener-bener ada telepon, minimal sekali 2 kali itu pasti dia telepon. Dan yang lebih baiknya lagi, Mbak Putri juga bilang kalau misalkan majikannya itu setiap tahun ngasih kado ulang tahun untuk Mbak Putri. Jadi setiap hari ulang tahunnya Mbak Putri, employernya itu selalu ngirimin barang dari Taiwan ke Indonesia. Jadi selalu marketin barang dari Taiwan ke Indonesia untuk kado Mbak Putri. Dan itu sudah berlangsung tahun, selalu ngirimin kado ke Mbak Putri. Mbak Putri bilang nggak usah kirim-kirim lagi, jangan selalu dikirimin setiap tahunnya katanya. Tapi employernya selalu bilang nggak apa-apa, ini kado kamu. Employernya bilang kalau misalkan Mbak Putri adalah orang yang sangat baik di mata mereka karena sangat-sangat laten ngejaga anaknya itu. Katanya employernya juga bilang sebelum Mbak Putri dia itu pernah ngambil pembantu dari negara-negara lain juga, atau bahkan sampai ada dari negara Indonesia juga, tapi mereka itu nggak pernah ada yang betah. Jadi beberapa bulan pulang, tapi Mbak Putri ini sampai setahun lebih dia itu mampu ngejaga anak asuhnya itu sampai dengan anak asuhnya udah nggak ada umur lagi. Orang yang sangat baik dan nggak bakalan bisa lupa sama Mbak Putri. Makanya employernya selalu berbuat kebaikan sama Mbak Putri. Jadi setiap bulan selalu ngasih kabar, setiap tahun selalu ngasih kado ulang tahun buat Mbak Putri, dan itu the best banget. Cerita dari Mbak Putri itu the best banget. Jadi yang tadinya Mbak Putri itu serada-rada nggak ikhlas ngerjain pekerjaan karena melanggar perjanjian, tetapi dibalik itu juga Mbak Putri bisa belajar dari kesalahannya. Kalau misalkan kerja itu emang harus ikhlas gitu. Kalau misalkan kita kerja ikhlas, pasti akan ada kebaikan di baliknya. Ini part yang paling sedih banget itu menurut aku, yang pas Mbak Putri itu ditahan sama polisi, terus kakek sama neneknya dan employernya itu nahan Mbak Putri untuk jangan ditangkap katanya, karena dia nggak tahu apa-apa. Katanya dia itu si bahkan nggak tahu gitu. Jadi dia itu bukan lalai, tetapi ya ini memang kecelakaan murni. Itu part yang paling bikin menyentuh hati banget, karena kita di luar negeri nggak ada keluarga. Kalau misalkan kejadian itu ya terjadi sama diri kita gitu, dan employer kita itu bodoh amatan, don't care gitu, terserah mau diambil, terserah, kita nggak bakal tahu kan. Tapi employernya Mbak Putri di situ baik banget. Oke teman-teman, ceritanya cukup sampai sini dan udah selesai cerita dari Mbak Putri Amelia dari Cirebon. Kalau misalkan kalian suka sama video ini dan ceritanya dari Mbak Putri, tolong di like. Kalau misalkan kalian belum subscribe, tolong di subscribe channel aku. Dan kalau misalkan kalian pengen juga nih cerita kayak Mbak Putri, kalian punya pengalaman yang pengen banget diceritain dan dibacain oleh aku, dan aku bikinin video seperti ini, boleh juga kalian kirim lewat media sosial aku atau bisa juga lewat email. Jadi ucapin terima kasih karena kalian udah klik video aku, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rantauers dimanapun kalian berada. Bye. Setelah dirawat